siang. Yang paling utama justru karyawan pabrik mebel keluarga Joko Widodo. Sementara sejumlah kolega bisnis, pejabat hingga politikus masih sedikit yang terlihat. Megawati Soekarno Putri, Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dan Rano Karno adalah sosok-sosok penting yang sejak awal rangkaian pernikahan Gibran Selvi ada. Bahkan ketiganya juga ikut menjadi saksi prosesi ijab kabul Gibran dan Selvi. Sayang, baik sang menteri ataupun sang mantan Presiden Republik Indonesia ini enggan memberikan komentar ke media. Untuk Gibran atau Raka dengan Selvi kita ucapkan selamat berbahagia, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kaum selebritas pun dan seniman baik dari Solo maupun dari luar Solo sudah terlihat hadir. Seperti Didi Kempot, Nunung dan juga penyanyi Yuni Syara. Mereka khususkan hadir karena memang diundang oleh yang punya hajat. Tak hanya memberikan selamat, Yuni bahkan sempat berpesan pada Gibran untuk jangan terlalu pelit tersenyum. Ini kehormatan sangat luar biasa untuk kami. Paling tidak ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi betul-betul masih mencintai budaya tradisional. Dengan diundangnya kami sebagai penyanyi tradisional, paling tidak saya mewakili segenap penyanyi tradisional seluruh Indonesia. Matur nuwun sangat, terima kasih. Ya itu tadi, suatu kehormatan dan pasti sangat bangga ya. Senang sekali gitu sebagai seniman Solo. Sama rekan-rekan semua kok banyak juga yang diundang. Ya sudah 19 tahun menyanyi di sana, terus Bapak pernah membantu anak-anak jalanan yang saya waktu itu saya jadi volunteer juga membantu kita gitu. Bersalaman juga dengan Iya, salaman. Seperti apa? Iya. Saya bilang senyum sekali seumur hidup. Gibran. Yang mengejutkan, artis yang belum lama ini menggegerkan masyarakat buntut tertangkapnya RA alias Obi, tersangka kasus prostitusi aktif Roro Fitria juga terlihat di resepsi Gibran dan Selvi. Kami tempoh hari akan mendapatkan penghargaan dari Kemenku sebagai artis peduli seni dan budaya. Jadi saya perwakilan dari unsur undangan tersebut. Iya, suasananya sangat sakral sekali dan sangat unsur Jawanya sangat kental ya. Jadi saya sangat senang sekali pada kesempatan pada hari yang berbahagia ini menjadi saksi bahwa pernikahan seorang putra presiden Mas Gibran dan Mbak Selvi bisa jalan dengan lancar. Pesta resepsi Gibran dan Selvi dibagi dalam sesi. Setelah siang, resepsi kembali digelar malam hari. Dan kali ini kalangan pejabat, politikus dan kolega Presiden Joko Widodo alias tamu VVIP seperti Prabowo Subianto, Yusuf Kala, dan juga para menteri kabinet kerja. Tari Gambyong Parianom dan senyum kedua mempelai beserta keluarga menyambut tulus kedatangan mereka. Sangat menarik dan membanggakan serta membahagiakan keluarga. Ada duka di tengah pesta. Tukang beca Sutarmin tewas saat bertugas mengantarkan tamu undangan pernikahan Gibran Selvi. Jangan kemana-mana, Gospot kembali sesaat lagi. Namaku adalah Bonju. Buat keluarga, aku dulu. Buat anakku, aku Mau ngomong atau berpikiran nggak bisa dimanfaatin nggak kata masnya. enggak, aku bilang aku nggak mau ngomong aku dimanfaatin atau enggak. Kan orang lain coba silakan nilai sendiri menurut kalian seperti apa. Aku nggak mau ngomong, pokoknya sekarang aku nggak pernah mau ngomong kayak dia manfaatin gue, enggak, biar aja. Ya nggak intinya maksudnya kalau memang ternyata dengan kenal Aurel dia bisa mempunyai mempunyai kesuksesan dan bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, ya maksudnya mungkin bisa pahala buat Aurel juga. Nggak, sebenarnya kita nggak kesel, cuman rada gimana ya, kecewa atau kayak ya Allah kok kayak gini. Nggak apa sih, kita dapat pahala. Yang tahu permasalahan kan pasti orang terdekat. Kalau yang jauh kan cuma bisa yang ngomong ini itu, cuman ya sabarin aja, nggak usah dipeduli. Nah dulu mereka nih putus puluhan kali ya, puluhan kali.
puluhan kali putus balik. Aku tanya kenapa, tapi Loli nggak pernah mau jujur. Dia selalu ngebelain siapapun yang dekat sama dia pasti belain. Jadi aku udahlah, ini anak nggak mau kebuka gitu. Jadi selalu gitu putus, dan aku baru tahu gitu sekarang ternyata dia selalu diputusinnya ya karena misalnya Loli habis nyanyi di mana. Mungkin itu yang terbaik buat dia, yang terbaik buat aku gitu. Bukan karena ada keburukan yang gimana ya, yang keburukan yang buat benci gitu. Itu enggak. Cuman lebih baik begini mungkin gitu. Toh dia juga lebih baik begitu. Jadi ya udah, kita beda-beda. Aku pernah jadi malaikatmu, menjaga kamu selalu. Kecewa sudah pasti, tapi tak hanya hati yang tersakiti. Karir Aurel sebagai penyanyi pun ikut tersendat, seiring problematika cintanya. Setidaknya inilah yang dirasakan Ashanty sebagai orang yang sangat dekat. Ia sempat dibuat linglung atas tingkah sang putri yang tak karu-karuan. Aurel yang semula sangat berhasrat untuk serius menekuni dunia tarik suara, diakui Ashanty sempat menarik diri dan tak ingin bernyanyi. Lalu mungkinkah karena Tommy menghambat laju karir Aurel menuju puncak kejayaan? Seperti apa geramnya Ashanty saat perjuangan meretas kesuksesan Aurel berantakan begitu saja? Ya mungkin bukan menyesal juga, cuma mungkin dia sedih karena bundanya sama apa yang pipinya lakuin selama ini buat dia. Terus dia tiba-tiba mengorbankan sesuatu gitu yang harusnya tidak begitu. Ya itu yang membuat dia sempat sedih aja. Tapi ya dia merasa bersalah lah, orang tuanya khususnya gitu ya. Tapi kan aku bilang makanya itu jadi pelajaran buat kamu ke depan. Ya udah gitu, cukup tahu. Orang nggak bisa ngejudge kita gimana-gimana. Cuman aku tuh nggak mau yang aku nih gini, aku tuh gitu, nggak mau nunjukin. Jadi aku lebih ya udahlah ya, mau lihatnya gimana ya gitu aja. Nggak mau dibahas ya yang gitu. Cuman gimana ya? Iya sih sebenarnya gimana ya, dia tahu, aku tahu, pokoknya aku tuh nggak mau yang ngomongin enggak, tapi menurut aku kalau memang itu nggak benar aku nggak tanggepin gitu. Aku nggak mau yang kayak gini gitu. Yang penting dia tahu apa, aku tahu apa, ya pokoknya kita baik-baik aja gitu aja sih. Apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur, yang sudah berlalu tentu tak bisa diapa-apakan lagi. Selain mengambil hikmah dari semua yang terjadi, Aurel kini mengaku sudah move on dan tak ingin terjatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Lalu bagaimana Ashanty melihat sikap Aurel yang meski masih galau, tapi sudah mulai bisa menerima pahitnya kegagalan dan mengambil pelajaran? Seperti apa pula Ashanty menghadapi Aurel dan Azriel yang kini tengah melewati masa menuju dewasa? Bakal lebih hati-hati dan aku maunya yang seumuran aja, walaupun kan biasanya kan kalau yang seumuran mungkin ada yang dewasa, cuman kalau yang dewasa aku takut trauma jadinya. Iya, ya kebetulan kayak sekarang gitu kakak, anak kecil gitu kan kalau menghilangkan galau pasti dengan berbagai macam cara. Dia kan lagi galau, artinya dia memang belum pernah pacaran, tapi dia suka sama cewek ada. Terus dia memang nggak pernah cerita sama siapa-siapa, dia cuma cerita waktu itu pernah sama aku gitu, dan aku nggak boleh yang kayak cece, dia nggak suka. Jadi dia yang tahu tapi diam ya bun gitu. Jadi aku tahu gitu, tapi dia itu nggak mau tipe orang yang ngejar cewek. Meninggalkan Aurel yang sudah move on dari kegagalan cinta dari Pulau Dewata, inilah kelanjutan kasus tewasnya Angeline. Lantas benarkah proses adopsi Angeline tak sesuai prosedur atau ilegal? Seperti apa keprihatinan para artis? Dari Pulau Dewata, Bali, nasib tragis Angeline, bocah berusia 8 tahun yang ditemukan tewas dikubur di belakang rumah ibu angkatnya. Tak hanya membawa duka, tapi juga kegeraman banyak orang melihat nasib tragis yang menimpa. Lantas benarkah ibu angkat Angeline membantah dirinya ikut terlibat? Lalu apa yang sebenarnya terjadi?